warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa an Umar radhiyallahu anhu. Ya. Laisa alaman khalfal imam itu. Wa an Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, laisa ala khalfal imami sahun. Laisa alaman, laisa tidak ada alaman atas orang khalfal imami, yang ada di belakangnya imam, sahun, lupa. Jadi nggak ada kata lupa bagi orang yang ada di belakangnya imam atau bagi makmum. Makmum mah nggak lupa, udah nyantai aja. Artinya nggak lupa bukannya itu ditanggung oleh imam gitu nantinya. Fa in sahal imamu, fa'in, maka jika saha, lupa siapa al-imamu, imam, fa'alaihi, maka nanti akibatnya hanya atas imam, wa alaman, dan atas orang khalfahu, di belakang imam. Jadi kalau imam lupa, maka akibatnya walaupun si makmum ingat ya, nanti akibatnya kalau lupa kan kemarin sujud sahwi, maka wajib bagi imam sujud sahwi, makmum juga wajib ikut sujud sahwi. Walaupun dikatakan nggak ada lupa, makmum mah nggak lupa, tapi tetap ikut sujud sahwi bersama imam. Rawahul Bazzar, diriwayatkan Imam Al-Bazzar, wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, bisanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Jadi hadis ini sanadnya dhaif, yang mengatakan bagi makmum tidak ada kata lupa. Kalau imam lupa, kalau makmum tidak lupa, tetap nanti akibatnya karena kelupaan imam, makmum juga dapat. Artinya apa? Imam disunnahkan sujud sahwi, maka makmum juga harus ikut sujud sahwi bersama imam. Kenapa? Karena ada hadis yang Rasulullah mengatakan, fa idza sajada fasjudu, maka ketika imam itu sujud, sujudlah makmum, sujudlah kalian semua. Jadi yang namanya makmum itu tetap harus mengikuti imam, tetap harus mengikuti imam. Walam yashu al makmum, walau lam yashu al makmum, walaupun makmum itu tidak lupa, walaupun makmum itu tidak lupa. Atau gini, makmumnya masbuk, ya, masbuk itu umpamanya di rakaat keempat sholat duhur atau asar atau isya, yang mana imamnya itu telah lupa di rakaat yang kedua, yang seperti kemarin itu dia keburu berdiri tidak tasyahud awal. Lah, si makmum itu baru ikut di rakaat terakhir.
Dia kan nggak ikut bareng-bareng lupa sama imam atau meninggalkan tasyahud awal bareng imam kan? Dia nggak tahu masalahnya imam itu tadi lupa atau bagaimana, nggak tahu. Tapi ketika imam itu sebelum salam dia sujud, maka makmum harus ikut sujud. Ya. Artinya yang dilupakan oleh imam, makmum ikut mendapatkan akibatnya. Ini makna umumnya hadis di sini seperti ini. Karena walaupun ini hadis dhaif ya, ini secara artinya seperti itu. Nanti bagaimana cara dalam berfikih kita mengamalkannya? Tiada. Dalam beberapa mazhab, itu berbeda dalam menyikapi hal tersebut. Tetapi kalau Imam Asy-Syafi'i khususnya yang menjadikan dalil dari hadis yang tadi, yang di bawahnya, bukan yang tadi di atas, di bawahnya, fa idza sajadal imam fasjudu. Ketika imam sujud maka kalian ikutlah sujud. Dan juga ada perintah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah, wahai kalian orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, wa atii'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini dimaknai sebagai pemimpin. Kalau di dalam sholat pemimpinnya siapa? Ya imam. Maka taatlah kepada imam. Imam sujud juga harus sujud. Nah, ini secara Al-Qur'annya seperti itu. Atau juga ada larangan berpisah dengan imam. Larangan berpisah dengan imam ketika tidak ada sesuatu yang mengharuskan dia berpisah, atau namanya mufaraqah. Mufaraqah kan boleh kalau ada larangan-larangan, kalau ada hal-hal yang seperti imamnya batal menurut si makmum, atau imamnya tidak selevel dalam bacaan, pernah kita bahas itu ya. Karena makmumnya itu ahli bacaan bagus, imamnya bacaannya belepotan, Fatihahnya iya karena kudu umpamanya gitu. Udah niat mufaraqah itu. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang demikian, maka tidak boleh mufaraqah. Jadi laisa ahadun minan nasi kharajun minas sultani shibron. Tidak ada bagi seorang itu jalan atau dia mensikapi yang tidak sama dengan sultan, pemimpin. Dia berpisah sejengkal saja, itu nggak boleh. Artinya berselisih dengan imam, dengan pemimpin itu pada dasarnya nggak boleh. Itu hadis itu adanya di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan terkenal. Bahkan orang juga banyak yang paham. Sejelek-jeleknya imam atau pemimpin, bahkan pemimpin, itu kan tidak boleh kita memberontak. Di sini man kariha min amiri syai'an falyasbir, sabar, ikutin aja. Itu ikutin aja di sini. Kalau ada orang berpisah, menjauh, lari dari pemimpin walaupun hanya sejangkah dua jangkah, itu maka dia akan mati dengan maitatan jahiliyatan, dalam keadaan mati jahiliyah. A'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada pemimpin yang rusak, harusnya tazkirah,
harusnya memberi peringatan, nasihat. Dengan caranya bagaimana? Ya pasti ada mekanismenya. Memberi nasihat sama memfitnah itu kan mirip-mirip, beda-beda dikit. Kalau menasehati langsung atau ditujukan ke sana, kalau memfitnah ya ngumbar di mana-mana. Kembali lagi pada imam dan makmum. Jadi kalau imamnya lupa, makmum maka mengikutinya, ikuti aja. Gitu. Karena itu tidak membatalkan. Wa an Sauban, kita teruskan. Dan diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, likulli sahwin sajadatani ba'dama yusallimu. Bagi setiap kelupaan ada akibatnya, harus melakukan sajdatani 2 kali sujud atau sujud sahwi. Ba'dama yusallimu, setelahnya ia mengucapkan salam. Nih, kita kembali lagi kepada penjelasan hadis tentang sujud sahwi itu. Ternyata ada yang mengartikan setelah salam. Jadi sujud sahwinya setelah salam menurut hadis ini. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah bisanadin dhaifin, tapi dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang tidak kuat atau lemah, karena ada hadisnya rawinya, yaitu namanya Ismail bin Iyas, laisa bil qawi. Nama rawinya nama Ismail bin Iyas itu tidak kuat atau dhaif. Bahkan ada yang mengatakan di dalam sanadnya itu ikhtilaf, ada perbedaan yang sehingga membuat hadis itu secara derajatnya menjadi hadis yang dhaif. Secara artinya dari lafdiyah atau tekstualnya secara terjemah itu, likulli sahwin, bagi setiap lupa. Jadi 1 kali lupa dia harus menambal dengan 2 sujud sahwi. Berarti artinya kalau 2 kali lupa dia harus 4 sujud sahwi. Melihat dari dohirnya lafaz hadis itu, setiap lupa ada keharusan membayar dengan 2 sujud sahwi. Lupanya 2 kali ya berarti 4 kali itu. Ini secara lafziahnya, menurut pendapat yang pertama, penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua begini, bahwasanya lupa itu adalah satu jenis, satu sebutan kepada istilah orang meninggalkan sesuatu, melupakan sesuatu, dan tidak dihitung berapa kalinya, pokoknya lupa saja. Walaupun dia 2 kali, namanya dia lupa. Dari lupanya, bukan dari bermacam-macam lupanya, bukan. Ya, makanya udah lupa aja, tidak dihitung berapa kali. Makanya walaupun dia lupa ini lupa itu sampai 2 kali, sampai berapa kali pun tetap nanti sujud sahwinya 1. Jadi ini secara lafziahnya aja bisa diartikan 2 kemungkinan. Nah, hadis ini yang diambil oleh siapa yang waktu pertama itu yang memberikan pendapat atau menyatakan pendapat bahwasanya sujud sahwi itu setelah salam. Ba'da ma yusallimu. Oh iya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, itu Imam Hanafi mengatakannya sujud sahwi itu setelah salam.
Saya udah beri penjelasan itu kalau Imam Hambali beda. Kalau lupa atau dia meninggalkan maka ada kalau lupa sujud sahwinya sebelum salam, kalau dia meninggalkan sujud sahwinya setelah salam menurut Imam Hambali. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kayak apapun yang namanya lupa, yang namanya ragu di dalam sholat atau meninggalkan sunnah ab'ad, meninggalkan tasyahud awal seperti yang pernah dijelaskan itu, maka sujud sahwi tetap harus ada sebelum salam. Itu menurut yang kita pelajari secara madhabnya Imam Syafi'i. Ya, jadi itu cara kita mensikapi tentang kelupaan-kelupaan yang ada di dalam sholat kita, atau keraguan-raguan di dalam hitungan sholat kita. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Kita masuk ke bab lain. Di sini bab tentang sujud juga, tapi sujud tilawah. Sujud tilawah, tilawah itu artinya baca. Sujud tilawah artinya sujud setelah membaca ayat yang ada hubungannya dengan perintah sujud, kata-kata sujud. Maka di sana ada disunnahkan dan dicontohkan oleh Rasul bersujud. Kemudian kita mengikutinya. Ada berapa tempat? Kira-kira ada 19 tempat atau berapa itu ya? Lupa saya. 19 kalau nggak salah. Ada 19, ada yang hitung 18. Begitu. Nanti lah. Nanti bisa dibuka Qurannya, surat apa aja itu bisa dilihat. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah mengatakan, sajadana, kami sujud ma'a Rasulullah, beserta Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sujud itu? Fi idas sama'un syaqqat, di dalam surat idas sama'un syaqqat. Waqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis tentang sujud tilawah ini yang ada di surat Qisarul Mufassal atau surat Al-Mufassal, surat pendek-pendek di dalam juz Amma ini adanya. Di dalam juz 30. Dalam hadis ini menjelaskan tentang sujud sahwi, dan kita menjadi paham bahwasanya sujud sahwi itu adalah disyariatkan, dan menurut ijma' ulama juga memberikan konsensus ketentuan bahwasanya sujud sahwi itu ada. Sujud tilawah itu ada. Sujud tilawah itu ada. Dan karena di Indonesia itu jarang yang hafal Quran sampai membaca ayat sujud tilawah, maka jarang praktek. Dan ketika suatu saat praktek juga kaget makmumnya. Begitu imamnya sujud, langsung makmumnya subhanallah. Kaget kan? Ingetin, dikira imamnya lupa ruku. Jadi ini perlu education, perlu ada pembelajaran bahwasanya ada sujud tilawah. Sujud tilawah diantara di surat Al-Insyiqaq, yaitu idas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa uqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ada enggak apa? Nah, fiha takhallat. Lupa kan? Si ini Azam masih apa enggak Azam?
Azam aja apal. Wafat Jadi kalau imamin lagi baca. Wah, king apa? Lupa deh. Justru kalau bisa jadi bisa baca itu. Itu di Nah, bukan yang itu mah surat Iqra al-Alaq. Kalau ini fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun gitu. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah di situ ada kata-kata la yasjud. Mereka itu ketika dibacakan Al-Qur'an enggak sujud. Nah, maka kita sujudlah. Nah, jadi ini ayat ini mencela orang-orang yang meninggalkan sujud. Nah, maka karena mencela yang meninggalkan berarti mafhum mukhalafahnya adanya perintah untuk bersujud. Maka sujudlah di situ. Kemudian seperti di dalam jadi perintah di sini dalam sujud sujud tilawah itu tidak ada yang wajib, laisa biwajibin, jadi enggak ada wajib karena itu bukan secara langsung memerintahkan suruh sujud. Ataupun ada ayat wasjud waqtarib, itu juga tidak menjadikan wajib kalau umpamanya tidak sujud jadi dosa gitu, enggak. Nah, nanti ada penjelasannya. Jadi secara ijma ulamanya bahwasanya sujud itu adalah hanya sunnah, sujud tilawah hanya sunnah saja. Jadi, bahkan kalau meninggalkan ya, cuman sunnahnya kalau menurut dari ahli qurra, ahli baca Al-Quran seperti guru-guru dari Kudus gitu, yang murid-muridnya Kudus itu kalaupun enggak dilakukan sujud tilawah tetap disunahkan membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu waktu kecil saya diajarkannya itu, jadi melewati ayat sajdah membacanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Yang sulit ini ada yang sulit apa bacaan? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu sajada wajhi alladhi khalaqahunna sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi nanti ada sebentar setelah ini ada. Setelah ini ada. Ya. Di sini ada arjahul aqwal fi sujudit tilawati annahu sunnatan. Annahu sunnatun. Arjahul aqwal, pendapat-pendapat yang paling rajih, yang paling dipegang oleh ulama, yang paling kuat masalah sujud tilawah itu adalah hukumnya hanya sunnah, walaysa biwajibin, dan itu bukan wajib. Kenapa? Li'anna Umar sajada marratan wa tarakahu ukhra. Karena sahabat Umar saja satu saat sujud, satu saat juga meninggalkannya. Wa nabbahan nasa ala adami wujubi, dan itu adalah memperingatkan, memberitahu bahwasanya kepada orang-orang bahwasanya sujud itu tidak wajib. Jadi pernah melakukan, pernah juga meninggalkan. Kadang melakukan, kadang meninggalkan. Yuqalu fi sujudi tilawati ma yuqalu fi sujudi sholat. Sebetulnya yang diucapkan atau yang dibaca di dalam sujud tilawah itu adalah apa-apa yang dibaca di dalam sujud sholat, udah biasa aja. Tidak harus dengan bacaan yang susah seperti sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu memang ada sih seperti itu. Nah, tapi dibaca aja
biasa tasbih yang biasa subhana rabbiyal a'la, atau baca tasbih yang lengkap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar juga enggak apa-apa. Nah, yang jelas dibaca ada kata-kata tasbihnya, ada kata-kata tasbihnya. Kenapa? Karena bacaan subhana rabbiyal a'la makna secara umumnya, ketika dalam hadis tentang subhana rabbiyal a'la itu kata Rasul, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah bacaan subhana rabbiyal a'la itu di dalam sujud-sujud kalian. Jadi tidak terbatas sujud yang mana aja, karena perintahnya umum, bacalah subhana rabbiyal a'la di dalam sujud-sujud kalian. Berarti mau sujud tilawah, mau sujud syukur lah, mau sujud sawi ataupun apa, tetap boleh atau bisa dengan membaca cuma subhana rabbiyal a'la saja. Jadi itulah agama, enggak menyulitkan kalau kita udah tahu. Kalau gurunya saklek baru ngajarin, ini sujud tilawah baca ini, harus apa? Udah bingung udah. Sekarang minimalnya yang jelas ada kata-kata tasbihnya, subhana rabbiyal a'la atau subhanallah, subhanallah, subhanallah juga silakan. Karena sekali lagi dalam bacaan sholat yang bukan wajib itu hanya pelengkap. Yang dinilai itu adalah sujudnya, jengkingnya itu yang dinilai. Sebagaimana orang ruku-rukunya itu yang dinilai secara af'al atau pekerjaan-pekerjaan rukun-rukun fi'li dalam sholat. Ya berdirinya, ya rukuknya, ya i'tidalnya, ya sujudnya. Kemudian kalau ada bacaan itu adalah sebagai nafilatan lah, yaitu sebagai tambahan pahala untuk yang melakukannya. Nah, kemudian sujudnya bagaimana? Apakah dia harus takbir dulu atau enggak? Ini ada dua pendapat. Nah, ini sujud tilawah itu disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran melewati ayat sajdah, dan juga bagi orang yang mendengarkan dengan seksama. Bahasanya itu dengan istima'. Istima' itu gini, ada orang yang mendengarkan, ada orang yang hanya mendengar. Beda Pak, beda. Kamu dengar nggak ada? Dengar. Kan salah dengar doang. Pas lagi ingat ya Allah udah gitu. Tapi kamu mendengarkan azan nggak? Nah ini beda lagi. Kalau mendengarkan azan dari awal sampai akhir dia dengarkan. Allahu Akbar. Dia dengerin ya, dengerin gitu. Nah itu namanya mendengarkan. Dalam bahasa Arabnya beda, sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a hanya mendengar saja, dia mendengar. Tapi kalau istama'a dia berusaha untuk mendengar. Ada kata istama'a, meminta pekerjaan itu. Nah, itu adalah tolabul fi'li bahasanya. Nah, iya. Wajan istif'al. Itu sulasi mazid fi sudas. Ketika dalam Al-Qur'an ada disebutkan idza quri Al-Qur'an fastami'u. Kan ada hadis orang baca Al-Qur'an pahala dan mendengarkan Al-Qur'an juga pahala. Tapi ada orang yang menganggap mendengarkan Al-Quran, dia setellah Al-Quran umpamanya, tapi dia sambil kerja, pahala nggak kayak gitu? Sebetulnya tidak dapat pahala kalau dia tidak konsentrasi mendengarkan. Hanya mendengar saja dia sambil sibuk, konsentrasi pikirannya sama kerjaan. Kalau yang baca Quran itu salah, apakah dia akan tahu dan
mengoreksi yang salah itu kan enggak. Beda kalau dia menyimak, mendengarkan. Nah, makanya yang menjadikan emang pahala seenak gitu, cuma terdengar ada orang baca Quran dapat pahala gitu. Enggak, harus mendengarkan. Umpamanya ada orang baca Quran di sini nih, Ramadan lagi tilawah baca tadarus ya. Terus yang sebagian mau ngopi dulu, ada tempat ngopi di sana kan, banyak kan di musola-musola kan, sebelah sana ngopi. Di sana kan kedengaran nggak baca Quran? Kedengaran kan pasti, tapi dia tidak mendengarkan. Yang di sana dapat pahala nggak? Enggak. Udah gitu. Kemudian kalau ada sujud tilawah, yang sunnah sujud tilawah yang akan mendapatkan pahala sujud tilawahnya juga hanya orang yang mendengarkan yang di sini nih. Yang di sana ketika itu sujud tilawah, ikut-ikutan sujud tilawah, nggak ada kesunahan itu, karena dia tidak mendengarkan. Beda ya, mendengar sama mendengarkan, sami'a sama istama. Jadi sunnah bagi orang yang mendengarkan, dari membaca dan mendengarkan, membaca dan mendengarkan. Kemudian kalau di luar sholat, ya, kalau di luar sholat itu caranya tidak harus membaca takbir dan tidak ada tahallul atau salam. Jadi kan kalau itu kan kadang ada orang yang membaca takbir Allahu Akbar sujud, kemudian begitu duduk Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagaimana kalau dia melakukannya? Karena memang secara nasnya tidak ada, ya itu kan berarti menambah cara yang menambah cara. Cuman ya tetap tidak mengurangi pahalanya sujud, tetap sujud. Cuman yang lebih pas itu ketika sesuai dengan yang memang dicontohkan, nggak pakai takbir dan nggak pakai salam. Nanti ada hadisnya. Jadi ada Nabi membaca membaca Al-Quran, kemudian mana ya itu ya, hadis dari Umar, kana nabiyyu yaqra'u 'alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdah kabbara wa sajadna ma'ahu. Kata sahabat Umar, adalah suatu saat Nabi membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada kami, ketika lewat ayat sajdah kabbar, Nabi takbir, kemudian sujud, dan kami ikut sujud bersama Nabi. Itu ada hadis yang seperti itu. Kemudian ini bagaimana yang ini? Ini adalah yang ada di dalam madhabnya Imam Ahmad atau Imam Hambali dan juga Imam Syafi'i, yang ada di dalam sholat, maksudnya di dalam sholat. Kan nggak ada salamnya, jadi takbir saja, langsung untuk Allahu Akbar, kemudian bangun dari sujud Allahu Akbar, bangun lagi, kemudian meneruskan bacaan yang tadi kalau meneruskan. Terus bagaimana kalau di dalam surat Al-Alaq nih? Itu kan akhir surat. Nih, kalau akhir surat di Al-Alaq, begitu wasjud waqtarib, sujud tilawah nih, langsung aja sujud. Allahu Akbar, sujud. Terus bangun lagi, bangun berdiri, Allahu Akbar, berdiri. Udah berdiri sejenak, jangan langsung nyambung, berhenti sejenak. Setelah berhenti sejenak baru ruku, Allahu Akbar, ruku. Kalau memang ada di ayat akhir bacaan sholatnya, ayat akhir bacaan sholatnya. Jadi tentang ayatnya ada berapa? Jadi ini juga berselisih. Ada ulama Hanafi mengatakan ada 14, ulama Syafi'iyah ada mengatakan 11, ada juga
Imam siapa ini? Al-Hafidz mengatakan, Al-Hafidz Imam An-Nawawi berarti. Maaf, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu yang sepakat ada 10 tempat sepakat. Nah, kemudian kalau yang lainnya diperselisihkan. Ada di surat Shad diperselisihkan, di surat Al-Hajj diperselisihkan. Itu bisa lihat di Al-Qur'annya. Itu kalau bisa sih ya sambil di Al-Qur'an biasanya Yang mulai dirangkum Ustaz, ada mulai dirangkum. coba. Saya ambilin Quran yang merah itu coba yang dari Saudi itu. Nah ini. Kecil. Ini kalau masalah dirangkum. Yang kecil aja. Kalau itu yang udah silakan bawa itu. Ke bawah aja semua. Saya yang kecil aja ada. Ada yang ada. Foto. Ini. Kan? Ya. 14. Bahkan di sini ada 15. Di sini 15. Berarti mengikuti Imam Hanafi. Berarti diambil yang banyaknya. Mengambil yang banyaknya. 14 ditambah di surat Al-Hajj. Nah, surat yang Al-Hajj itu ada yang mengatakan 2 kan gitu. Nah, tuh. Surat Al-Hajj itu 2. Jadi ada yang menghitung cuma 1. Nah, itu aja. Perselisihannya di situ, perselisihannya. Di surat Shad ada yang mengatakan nggak ada. Shad nggak ada. Jadi nanti udah. Yang jelas di sana ada tandanya. Kalau dalam Al-Quran itu tandanya ada gambar kayak kubah ini, kubahnya pengimaman. Nah kayak begitulah. Nah, atau di itu suka ada di pinggirnya juga ada. Yang hafal mah yang sering itu di surat As-Sajdah itu kan ada, atau di surat ini tadi itu Al-Insyiqaq sama surat Al-Alaq gitu. Karena itu udah sering ya, sudah sering. Jadi dari mulai Al-A'raf ayat 206 ada Ar-Ra'd, ada An-Nahl, Al-Isra. Kalau Al-Isra itu di apa namanya yang sebelum Kahfi itu, sebelum Kahfi. Apa sih ayatnya tuh lupa saya. Surat Al-Isra tuh di ayat akhir ayat. Al-Isra. Itu sering dibaca itu, sering dibaca. Kalau di sana mah orang muadzan suka baca begitu. Suka baca itu kalau orang di 293. Yang qulillah awil rahman kan gitu ya. Ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, ada kan ya? Itu surat Al-Isra itu ya? Al-Isra itu. Wa yaziduhum khusyu'an. Bukan cuma surat Al-Isra itu mah. Oh, wa yaziduhum khusyu'an ya. 293. Ada itu. Dan nanti itu kalau pas ini dibahas di pelajarannya beliau nih Al-Quran. Ya. Iyalah. Saya teori, ya kan? Saya teori secara hadisnya saya. Oh iya. Iya. Itu benar sebelum tadi qulillahu awir rahman itu sebelumnya.
wa yakhruna lil alqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian baru sujud. Setelah sujud bangun lagi. Saya ingatnya pas habis sujud langsung baca Qul Allah ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna kan gitu. Ingatnya itu. Enggak, kalau kita di sana kan mustami semua ikut ini. Kalau nggak sujud, bayangkan mereka sujud juga bareng. Tapi kalau nggak sujud, semua baca bareng. Subhanallah, Alhamdulillah. Iya. Subhanallah, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan Ramadan nih, kasih praktekkan itu. Praktekkan ya nanti Ramadan tadarus praktekin. Kalau nggak sujud kita baca tasbih aja 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Bahkan kalau acara maulid yang di kan suka dibaca. Liba. Liba. Ada kan? Itu Di bagian apa? di liba itu kan ada ketika baca itu. Wa tamjidan atau alhamdulillah wa la ilaha illallah sajidan syakiran. Nah itu juga ada kan karena membaca. Kebanyakan dulu masih bacanya di batas setiap malam. Tapi sekarang yang mamu udah masuk, udah booming simtuduran semua. Simtudurol. Sekarang banyak itu sih informasinya sudah sangat gampang. Jadi kita mendengar orang baca simtudurol ikut. Padahal sebetulnya ketika kita nggak pernah baca ada gurunya sih harusnya sih jangan ya. Kita nikmat juga, semuanya nikmat semua. Yang kalau kita tahu artinya itu masya Allah gitu. Kayak liba itu kita bisa menarik terus air mata. Liba kayak semua ini hujan Ahmad Rasulullah. Maaf, nanya dikit. Ya boleh. Jadi berlakunya sujud sahwi itu Sujud tilawah apa sampai? pas Tilawah apa sampai? sujud tilawah itu pas lagi sholat ketemu sholat itu sujud. Tapi kalau lagi baca sujud juga. Sujud juga. Tidak. Nah tadi kurang jelas ya. Saya tadi kurang jelas. Sujud tilawah itu disunnahkan bagi orang baca dan orang yang mendengarkan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Jadi itu sekali lagi sujud tilawah. Ya. Nih, coba nih. Sujud tilawah disunnahkan bagi orang baca Al-Quran melewati ayat itu dan yang mendengarkan ayat itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Gitu. Kemudian kalau di luar sholat, saya di dalam sholat saya belum pernah ikut membaca ya, belum pernah. Tapi pernah ada, cuman tidak dibaca secara lisan, adanya dibaca sir. Kalau di luar sholat, guru-guru kita suka mengajarkan selain sujud tilawah tadi untuk singkatnya membaca tasbih. Ya. Nah, tapi yang lebih baik tentu kalau pengen lebih afdol sujud. Nah, kalau pengen itu pengen nggak jauh-jauh nih, Bapak punya waktu atau udah pensiun setiap subuh pagi di Al-Barkah aja pasti insya Allah pasti akan ketemu sujud tilawah. Dan alhamdulillah saya Senin pagi itu kalau habis dari sini malamnya nih, besok Senin pagi itu saya di Al-Barkah juga. Saya ada kajian sama jamaah di Al-Barkah juga setiap Senin subuh. Senin subuh nanti habis bubar kita ada kajian cuman ya segini nah orangnya nggak banyak, nggak semuanya itu di luar dari program DKM-nya sih, kita dari jamaahnya aja meminjam tempat di situ. Nah, jadi setiap Senin pagi kalau kita pensiunan pagi-pagi besok kita berangkat aja sambil kita tilawah baca Qur'annya kan enak banget tuh. Nah,
itu enak banget. Dia biasanya kalau subuh itu bacanya 1 halaman. 1 halaman. Kalau Bapak ikut di grup saya, itu ada di grup teman saya yang di Al-Barakah itu suka nge-share soundnya sama gambarnya, sama halamannya. Nah itu setiap sholat subuh. Jadi dia kalau sholat subuh tuh begitu imam takbir langsung setel ngerekam langsung. Dari mulai takbir Allahu Akbar terus sampai salam, baru dia matiin. Jadi isinya itu. Nah kemudian yang dibaca halamannya sama dia screenshot, kemudian dikirim juga di grup WA itu. Jadi kalau sambil bisa dengerin, sambil bisa bacanya. Kalau pengen langsung tinggal ke sana aja. Itu yang menge-share tadi, dia itu selalu jamaah subuh udah 3 tahun lebih di Al-Barakah. Rumahnya sih di sini nggak jauh. Maksudnya kalau Al-Barakah ya harus pakai motor dan memang harus benar-benar usaha bangun pagi. Dan udah 3 tahun lebih istiqomah seperti itu. Ya baik. Udah itu ya, udah Aisyah ya. Udah baru 1 ayat ini tentang sujud tilawah. Itu secara umum tadi pokoknya disunnahkan bagi orang yang baca dan mendengarkan ya, ayat-ayat saja di dalam sholat ataupun di luar sholat. Udah kalau gitu nanti sholat Isya kita praktekin sujud tilawah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, sampaikan kebaikan kepada mereka, semoga bermanfaat untuk mereka juga. Sahabat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.